Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Orang beriman selalu mencari kehidupan dan keselamatan tanpa harus mengorbankan nyawa sesama, tanpa harus menjadi penghakim yang menghakimi sesama. Tetapi Dia yang selalu menghadirkan kasih Allah yang Maha Rahim dengan tetap mengampuni mereka yang bersalah, memberi maaf kepada mereka yang meminta maaf. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau hadir mencurahkan rahmat iman kepada kami. Semoga kami yang telah mengimani Putra Tunggal-Mu memperoleh jaminan untuk ikut serta dalam kebangkitannya. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, di dalam kisah para rasul hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan. Semakin orang beriman dianiaya, dikejar-kejar, mereka semakin kuat di dalam imannya. Apa yang menjadi kekuatan bagi mereka? Karena mereka mencari keselamatan kekal. Di dalam persiaran hidup mereka selalu mengandalkan Tuhan dan menjadikan ketaatan kepada Tuhan keutamaan di dalam hidupnya. Ketaatan, kesetiaan di dalam mewartakan sukacita Injili menjadikan mereka kuat dan tetap semangat di dalam mewartakan kebenaran. Saudari-saudaraku terkasih, pengalaman hebat ini menjadikan mereka saksi yang begitu istimewa akan kebangkitan Kristus kepada siapa saja yang mau mengenal lebih dalam tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Keselamatan hadir karena kesaksian di dalam kebenaran yang tidak hanya dirangkai dalam sebuah kata, tetapi di dalam tindakan yang nyata ketika mereka menghadapi persoalan hidup. Tidak henti-hentinya kita mestinya mewartakan untuk taat dan setia, mewartakan keselamatan dengan taat dan setia, mengikuti prokes yang sudah disampaikan oleh pemerintah, gereja, dan juga sesama kita. Mari kita tunjukkan, ini adalah cara kita untuk ambil bagian dalam penderitaan, untuk ambil bagian di dalam karya penyelamatan. Tentu memakai masker, mengikuti protokol kesehatan, membuat gerak-gerik kita terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan, di dalam penderitaan, untuk apakah kita melakukannya? Untuk keselamatan banyak orang. Itulah iman yang benar. Karena iman yang benar tidak mengorbankan sesama demi kesenangan kita. Di dalam Injil hari ini sangat menarik untuk kita refleksikan bahwa Injil Yohanes menegaskan bahwa yang Tuhan kehendaki dan Bapa kehendaki ialah setiap orang melihat anak agar beroleh hidup kekal. Artinya bagaimana? Di dalam hidupnya selalu mencari wajah Bapa yang menyapa kita umatnya. Jangan kita merasa takut untuk pergi ke gereja, pergi ke kapel, tetapi kita tidak takut pergi ke mall. Kita tidak takut untuk pergi bertamasya keluar kota. Di mana konsekuen kita atau komitmen kita mestinya harus konsekuen dengan segala tindakan kita, dengan apa yang kita imani. Kadang kita berpikir berbalik. Kita takut dalam misa offline, tetapi kita dengan seenaknya pergi ke sana kemari tanpa beban. Tetapi mengapa kita mesti takut?
untuk misa offline? Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Di manakah arti iman kita? Bahwa sebenarnya beriman berarti melihat wajah Allah yang hadir menyapa kita, yang menunggu kita untuk datang berdoa. Allah kita tetap konsekuen dengan apa yang dikatakannya, bahkan Ia mencari kita. Hanya saja seringkali apa yang dilakukan oleh Allah kita tolak karena ketakutan yang tidak masuk akal, karena keegoisan yang tidak masuk akal, karena kita ingin berada di zona nyaman. Semoga ajakan ini semakin menyadarkan kita akan arti gereja yang hidup. Gereja yang hidup ialah membuat kita semakin mengasihi iman kita, semakin terlibat secara nyata, dan menjadi berkat dengan tetap setia mengikuti prokes yang ada. Semoga kasih Tuhan senantiasa selalu menjadi dasar hidup kita, dan berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup adalah sebuah kesempatan. Semua orang tahu. Tapi kesempatan itu mau kita gunakan untuk apa? Hanya kita yang menentukannya. Semua orang tahu. Maka buatlah hidupmu, hidupku, hidup kita semua menjadi lebih bermakna dengan tetap mencari keselamatan yang datang dari Allah dengan hidup taat dan setia tanpa harus mengorbankan sesama. Tuhan memberkati. Amin.